riwayat masalah ini Pak, Maulid, karena ada yang mengatakan dari Bani Fatimiyah, ada yang dari Salahuddin Al-Ayyubi. Mana yang benar yang pertama? Yang kedua, satu dulu. Cerita Salahuddin Al-Ayyubi pertama kali bikin Maulid keliru. Salahuddin fuqaha, dia yang mentahqiq Sunan Abi Daud. Gitu. Kawan saya menjelaskan, Ustadz Ibnu Saini rahimahullah nulis buku tentang Maulid. Dulu pernah bedah di daerah sini dan saya kasih pengantar. Banyak sejarah-sejarah yang terkenal tapi fiktif, bohong, gitu. Mulai dari Nabi Adam sampai sebagian kisah para ulama, cerita-cerita terkenal beredar, tapi itu fiktif, bohong. Dan perlu memang dalam sejarah ini dikoreksi ulang. Maka kemarin saya jelaskan tentang tasbiyah wa tarbiyah. Sesuatu yang harus ditasbiyah, ditarbiyah, dikoreksi ulang adalah tentang sejarah. Banyak sejarah-sejarah yang nilainya fiktif, sama kayak di negeri kita. Sejarah-sejarah negeri kita banyak yang fiktif, bohong, rekayasa. Nah, termasuk yang bohong adalah Salahuddin Al-Ayyubi memulai Maulid, bukan. Yang mulai adalah di Mesir itu, Daulah Fatimiyah, Syiah. Dan memang begini, jemaah sekalian. Catatan ya. Pertama, Quran tidak menceritakan kelahiran Nabi. Karena nggak istimewa sebuah kelahiran. Yang diceritakan oleh Quran hanya sebagian saja. Kelahiran Isa. Karena Isa lahir tanpa bapa. Yang kedua kelahiran Musa. Yang memang pada waktu itu Firaun mau bunuh semua bayi laki-laki. Diceritakan kelahiran Nabi Musa. Kemudian kelahiran Maryam. Ketika Imran nazar ingin bayi laki-laki untuk menjaga jadi merebut Aqsa, ternyata dikasih bayi perempuan. Kemudian kelahiran Yahya yang juga dalam surah Ali Imran, kelahiran Yahya. Yahya lahir karena Zakaria itu udah tua, udah sepuh. Istrinya Zakaria mandul. Kok punya anak? Bisa. Allah langsung kasih nama Yahya. Ya, kemudian kelahiran Nabi Ismail, itu yang diceritakan. Kelahiran Nabi Muhammad tidak diceritakan. Kenapa? Karena kelahiran tidak istimewa. Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu justru perangnya Nabi. Perangnya Nabi yang diceritakan. Perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, perang Ahzab, ya, Fathu Mekah, perang Hunain, itu diceritain perangnya Nabi. Kalau toh betul mau cintai Nabi, yang dirayain perangnya Nabi, perayaan perang Badar, perayaan perang Uhud. Keren, gagah. Di Indonesia saja, bangsa Indonesia nggak merayakan hari lahirnya Soekarno. Yang dirayakan apa? Hari perjuangan, 17 Agustus, 10 November, kan itu. Hari perjuangan, bukan hari kelahiran. Hari lahirnya Soekarno, kapan Pak? Enggak kan, enggak ada urusan itu. Iya. Soekarno kita hormati, kita cintai karena perjuangannya yang kita rayakan 17 Agustusnya itu. Nah, satu. Di Quran enggak diabadikan tentang hari lahirnya Nabi. Yang kedua, bangsa Arab ya, baik yang muslim maupun yang kafir, tidak mengenal ulang tahun kelahiran. Enggak mengenal. Jangankan nabinya, yang kafir Abu Jahal aja enggak bikin ulang tahun. Iya Pak. Kalau Bapak pelajari tentang sejarah perayaan ulang tahun tuh di dunia enggak pernah dirayakan, kecuali sebagian kecil dari bangsa Romawi. Bahkan ada suatu suku yang mereka menghukum perayaan kelahiran. Enggak ada dalam sejarah peradaban manusia dulu, baru sekarang saja mulai ada upacara ulang tahun. Kita saja, orang-orang tua dulu, nggak ada yang ulang tahun. Manangkong kita dulu ulang tahun, nggak ada. Sampai sekarang, Kong, mau diulang tahun nggak? Emang gue sinyo apa? Yang ulang tahun itu adalah sinyo. Tahu sinyo apa ya? Belanda, iya. Emang gue kafir apa? Gitu. Coba Kong, iya Kong, 70 tahun, job lilin.
Gitu. Lilin mati dia mati. Iya, pas mau niup bengeknya kambuh ya Kak. Lilin mati dia mati. Gitu. Nah, yang ketiga, gini, kalau ulang tahun Nabi itu ada, ulang tahun Nabi ada, yang berhak ngerayain tuh orang Mekah, orang Madinah. Nabi lahirnya di Mekah, ya gak? Bukan di Bekasi. Nabi lahirnya di Mekah. Kalau merayakan lahirnya Nabi itu ada, tentu orang Mekah lebih patut. Dari sejak Nabi wafat, nggak ada orang Mekah hadirilah, gitu. Ulang tahun Nabi sampai hari ini Pak di Mekah, nggak ada. Mereka tahu mana yang agama, mana yang bukan agama. Orang Mekah lebih patut bikin itu. Di Madinah juga, ya nggak ada di Masjid Nabawi pakai poster gede, ya Kak, gambar Syekh Fulan, hadirilah ulang tahun Nabi SAW. Nggak ada, padahal Nabinya di situ, tinggalnya di situ. 10 tahun Nabi di Madinah. Gitu. Yang keempat, dalam dunia pendidikan Islam ya, dalam dunia, semua buku pendidikan Islam, Tarbiyatul Aulad, ya, tidak ada bab mencintai anak itu dibikin kelahirannya. Nggak ada. Mana bukunya? Bab mencintai anak itu dibikin diperingati hari kelahirannya. Yang kelima, di semua kitab fikih, di semua tidak memuat tentang menghormati Nabi dengan cara seperti itu. Nggak ada. Menghormati bayi ada, bayi lahir di tahnik, di khitan, dicukur rambut, dikasih nama, diakekahin, iya gak? Ada. Bab tentang kelahiran bayi, bab tentang kematian manusia ada. Ketika mati itu mandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Kalau memang kita mau bikin ritual merayakan Nabi, kita pikirnya mana? Petunjuknya mana? Nggak ada. Kita mau bikin nih, Masjid As-Salam mau bikin pamannya. Kita mau bikin nih, petunjuknya mana? Kalau kita sholat petunjuknya ada. Mau sholat gerhana ada petunjuknya. Mau sholat ini ada. Mau bikin kurban ada, gitu. Mau masalah bayi ada. Pengantin, masalah walimah ada, bab walimahnya ada. Kalau memang itu agama, perhatikan baik-baik. Minum dulu. Begini. Salah satu yang nggak bisa dibohongi ya, nggak bisa dibohongi. Agama ini kalau suatu ritual itu memang ada, akan dicantumkan di bab-bab fikih. Gitu. Dari dulu sampai hari ini kitab fikih tidak ada cantumin bab itu, nggak ada. Bab merayakan nggak ada. Hari raya ada babnya, hari Jumat ada. Ya, hari Jumat sunah Jumat ada kan Pak ya? Sunah hari Jumat. Mandi, minyak wangi, baju bagus, datang buru-buru, ya kan, baca Quran surah Al-Kahfi, ada bab hari Jumat. Bab hari akikah ada, hari ke-7 dan seterusnya. Bab hari walimah ada, bab hari kelahiran enggak ada. Fair. Kenapa kita kalah peradaban? Kalah. Yang menguasai peradaban kafir. Jadi kita kadang dari kafir itu gak bisa nolaknya itu. Kalah kita. Semua dari kafir. Sampai olahraga saja orang kafir bawa api olimpiade, itu kan kafir Pak. Yunani, Tuhannya api. Iya gak? Kita Indonesia ikut-ikutan api pon. Iya, kenapa mesti api? Itu majusi. Iya gak? Kayak tinju. Kenapa mesti cewek? Iya kan? Kenapa cewek? Telanjang lagi. Kenapa enggak yang lain? Masa aki-aki Ustadz? Ya enggak masalah. Ya kan? Tapi memang kita kalah peradaban ini. Kalah. Gitu. Satu dulu deh. Jadi paham Pak ya? Iya, sebenarnya udah jelas sih.
maksa-maksain, ada cara lain. Apa namanya, bagaimana mencintai Nabi SAW. Yang paling bagus adalah memperjuangkan sunnahnya, ya, atau menghidupkan sunnah Nabi. Ya, udah siap ya? Nomor 2. Lanjutannya Mas, mengenai sering lihat kita kalau mengadakan maulid itu ketika baca berjanji berdiri. Apakah ini ya, itu anggapannya menghormat paham, Nabi? memang dibuat ruh Nabi hadir. Itu yang membuat maulid jadi sakrar di situ. Hadir. Sampai di YouTube tuh konon ininya ngelihat melotot. Wih, Rasul hadir. Ya Rasulullah, itu dari mana? Gitu. Bisa connect begitu Rasul. Iya. Iya. Ini yang namanya gulu tadi, melampaui batas. Gulu, hadir. Kalau toh hadir, Rasul nggak mau di masanya orang berdiri, beliau datang. Beliau nggak suka, beliau marah, suruh duduk. Berapa hadis dibahas masalah ini. Nabi nggak suka sama dengan berdiri, gitu. Jadi terlalu dipaksa-paksain, gitu. Ya. Apa nggak terbalik kalau Rasul hadir, Rasul ngamuk-ngamuk, gitu. Iya, orang sujud Nabi marah. Nah jadi dipaksain, sayang. Ini saya bilang, agama itu nggak pakai dasar. Yang dulu saya terangkan, kita berhadapan dua kelompok. Pertama kelompok sufi beragama dengan emosi, atifiyah, selera. Yang kedua kelompok Mu'tazilah, agama hanya pakai rasio semata. Ini dua kelompok, dua kutub juga. Satu dengan perasaan, satu dengan logika. Kalau nggak logika, tolak. Yang satu dengan perasaan, sufi. Mau salah mau benar yang penting perasaan dan seterusnya. Nantilah kapan-kapan kita bahas lagi usul.